Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan ya beberapa perusahaan tambang, khususnya tambang yang berhubungan dengan tembaga dan ya itu tembaga, emas dan perak itu adalah tambang dalam satu, maksudnya satu tambang ya, satu tambang produknya itu bisa emas, perak dan tembaga ya gitu ya. Oke ya, jadi hari ini adalah hari Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025 ya. Nah, posisi IHSG saat ini pada posisi 8.573. Ya, jadi ini adalah posisi real time masih buka pada tanggal malam Natal ini 24 Desember ya. Oke ya. Jadi eh, bukan posisi all time high ya, jadi sudah turun dikit ya. Oke, tapi masih tinggi ya, seperti ini. Nah, kemudian salah satu perusahaan tambang tembaga yang akan kita ambil sebagai contoh adalah Aman Mineral ya. Oke ya, karena Aman Mineral ini market cap-nya tinggi banget ya. Tinggi banget ya, 500 triliun atau berapa gitu ya. Entah dari mana mereka dapat dana segitu banyak ya, atau dari siapa kita juga nggak tahu ya. Tapi kenapa emiten ini diambil menjadi review kita kali ini, review singkat kita kali ini? Karena saat ini yang namanya perak, emas dan tembaga itu jadi primadona ya. Jadi harganya itu semakin hari semakin naik ya, khususnya emas ya. Makin hari makin naik ya, seperti itu. Apalagi juga perak juga karena jauh lebih murah dari emas itu terasa naiknya itu lebih kencang. Nah, habis ini juga tembaga ya, seperti itu. Ya, dan saya perkirakan ini bisa berlangsung masih agak lama ya, sampai beberapa tahun ke depan karena ada pola menuju pada bisa jadi pada alat tukar yang mungkin berbentuk lebih fisik ya. Jadi kalau uang kertas atau uang kan alat tukar yang bisa dicetak dalam jumlah berapapun oleh pencetaknya ya, yaitu the Fed ya, meskipun ada beberapa kendala beberapa perhitungan tapi relatif bisa. Nah, sedangkan yang emas sama perak ini jumlahnya jauh lebih terbatas ya dibandingkan dengan jumlah uang fiat ya, seperti itu. Ya, tapi sekali lagi juga analisis ini tidak berarti bahwa tambang mineral yang kita ambil harganya juga akan melonjak seperti yang kenaikan harga tembaga dan perak internasional ya. Tidak seperti itu ya. Cuman paling tidak ya kita berharap ya perusahaan ini punya prospek ke sana apabila teman-teman investnya di perusahaan Indonesia ya, seperti itu ya. Jadi di IISG ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ambil salah satu perusahaannya, yaitu adalah Aman Mineral ya. Oke, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Ya, sampailah kita pada Aman Mineralnya. Hari ini 24 Desember. Ini posisi 6.325 ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini relatif rendah ya, teman-teman ya. Relatif rendah ya dibanding kita lihat ini pernya, pernya masih minus, saya nggak tahu ini apa artinya. Tapi PBV-nya 5,62. Jadi menurut saya pribadi ini relatif rendah ya untuk satu produk yang punya prospek yang bagus ya di tahun 2025 akhir ini ya, gitu ya. Jadi semua orang pada rame ya dengan emas dan tentu saja perak. Kita lihat sebentar ya profilnya ini berada pada bidang apa ya. Ya, kita masuk ke profil. Nah, tertulis di sini adalah Cooper ya. Jadi RTI menuliskannya adalah Cooper. Ya, jadi Cooper itu adalah tembaga ya. Nah, ya, tembaga. Jadi tembaganya sih diyakini akan naik terus ya harganya ya, karena adanya perubahan shifting dari kendaraan fosil, berbahan bakar fosil menjadi EV atau electric vehicle, yaitu pasti banyak butuh tembaga ya. Oke, dalam beberapa tahun ke depan harga tembaga permintaannya akan jauh lebih besar ya dibandingkan yang sekarang ya. Jadi
Nah, jadi perusahaan ini berada pada bidang yang bagus ya, yang prospek gitu ya, sangat prospek ya gitu. Oke, nah kemudian bla-bla-blanya di bawah teman-teman bisa baca sendiri karena saya juga tidak review sampai terlalu dalam ya, karena jumlah yang kita investasikan juga tidak terlalu besar ya. Ya, mungkin kalau hanya jutaan, belasan, puluhan dan ratusan, ya mungkin masih bisa kita gunakan RTI bisnis ya. Tetapi tentu saja disclaimer ya, jumlah uang itu kan relatif ya, antara satu orang sama orang lain kan tidak sama. Ya, ada yang menganggap mungkin belasan juta bagi seseorang itu kecil, tapi ada juga yang menganggap itu banyak itu karena itu adalah sebagian besar uang saya. Nah, ini disarankan kalau teman-teman masuk atau berinvestasi dalam dunia saham itu hanya gunakan uang dingin ya. Jadi jangan pernah pakai uang panas atau uang sehari-hari. Ya, jadi jangan pakai uang yang pas-pasan, itu jangan ya. Itu beresiko sekali ya. Jadi ini mereka yang berinvestasi di sini karena tingkat volatilitasnya tinggi, sangat spekulatif, maka hanya gunakan uang dingin ya. Nah, bagaimana jika pengen hal yang aman? Kalau mau yang aman, sebaiknya ya investasi dalam bentuk emas batangan ya, emas fisik ya, atau perak fisik ya. Jadi nah, cuman ya ada kelemahannya sih, kalau fisik itu harus hati-hati dijaga, sama juga gimana, nggak semudah itu jual belinya ya. Tapi kalau untuk jangka panjang dalam beberapa tahun, bahkan di atas 5 tahun, saya rasa lebih bagus kalau fisik ya gitu. Oke, kembali kita bahas secara singkat. Aman Mineral ini sebagai suatu perusahaan dengan market cap yang dalam bidang copper ya, copper di sini sangat besar ya. Saya pernah masuk ke websitenya juga, dan websitenya kelihatan juga cukup menarik ya di situ ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi saya nggak bahas di sini karena ini cukup singkat. Tapi bisa dilihat. Tapi yang jelas saya yakin dia tetap penambang tembaga ya. Ya kalau tembaga, perak sama emas itu sebenarnya satu tempat ya. Jadi begitu ditambang gitu ya, ya ada emasnya, ada peraknya, ada tembaganya ya. Tapi perkara detail di lapangan bagaimana saya tidak terlalu tahu ya, tapi yang jelas itu satu tempat ya, seperti itu. Kemudian yang saya perhatikan di sini di shareholder composition adalah porsi masyarakat. Jadi porsi masyarakatnya relatif di bawah ambang batas ya. Ini hanya berapa ini? Di bawah 20% ya, 18,5 atau ya di bawah 20% lah. Jadi ya kalau misalnya ini kan sebagian besar masih milik dari pengendali ya. Kita lihat di sini ya gitu. Kemudian untuk bagian bawah bisa dipelototin sendiri oleh teman-teman investor sekalian, komisaris utama, komisaris, direktur, dan sebagainya. Dan juga anak perusahaannya bisa dilihat sendiri ini secara real time ya, based on RTI Business ya. Ya, seperti itu di akhir tahun. Kemudian ada mineral pertambangannya di Nusa Tenggara. Ya, ini yang kita lihat adalah angka-angka besarnya aja ya. Jadi nggak perlu kita perhatikan yang angka-angka kecil, yang gede-gede dulu aja ya gitu. Kemudian juga ada usaha-usaha lainnya, diversifikasi usaha, ada angkutan, kemudian tenaga kerja, industri pengolahan logam, dan penyimpanan minyak dan gas bumi ya. Oke. Nah, yang menarik di Aman Mineral ini adalah kita lihat, kalau boleh kita lihat, IPS-nya masih ini ya, rendah ya. Jadi 239, 54, 141 terus turun ke minus ya gitu. Ya, mungkin karena dia masih tahap eksplorasi atau mungkin masih baru awal-awal nih. Perusahaan ini kapan ya? Perusahaan coba kita lihat lagi berapa lama ya. Ini baru ya, listingnya baru 2 tahun yang lalu. Tapi berdirinya kapan ini nggak tahu ya. Itu ya, dan sejarah perusahaannya nggak tahu. Cuman market cap-nya yang gede, ini yang membuat daya tarik ya, membuat daya tarik 458, bahkan pernah sampai 500 triliun ya, waktu harganya itu sekitar 7 ribuan ya gitu. Kemudian juga kalau saya nggak salah bisa dicek ya, banyak tenaga ahlinya juga berasal dari Australia. Yang Australia terkenal ya dengan tenaga ahli di bidang-bidang itu ya, tambangan perak itu ya gitu.
Dan kemudian sales liability, equity-nya ini asetnya gede, liability-nya ini lumayan gede ya guys ya. Ya, jadi ketahui ya bahwa ini utangnya masih banyak ya. Utangnya melebihi equity-nya. Ya, dan masih net profit-nya masih minus. Gitu. Kemudian valuasinya relatif murah menurut saya ya, 5,62. Jadi ini perusahaan boleh dibilang masih belum profit ya, dan utangnya masih tinggi. Utangnya masih hampir 1,6 kali dibandingkan equity-nya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di financial. Nah, langsung kayak masuk annual aja. Ya, di sini juga equity-nya masih menurun ya. Jadi yang bagus itu perusahaan equity-nya naik. Nah, tapi sekali lagi ya, itu kan bisa jadi mereka terus invest ya, banyak gelontorkan dana terus, dan mungkin pinjaman-pinjaman untuk pengolahan tambang-tambang mereka. Yang salah satunya di Nusa Tenggara itu tadi, ya gitu ya. Dan kita harapkan juga perusahaan ini menerapkan corporate social responsibility ya, CSR yang baik ya pada masyarakat, karena terus terang masalah lingkungan ini betul-betul masalah yang tidak bisa kita anggap enteng ya. Moga-moga para eksekutornya dan mereka-mereka yang berwenang di situ punya kepedulian terhadap lingkungan ya, sebelum keruk sana keruk sini ya dan sebagainya ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang cash flow bisa dilihat sendiri, masih posisi seperti begini. Saya rasa masih kurang sempurna ya, kurang bagus. Kemudian juga earnings-nya. Oke. Nah, kembali ke key statistik tadi, kita turun ke bawah. Udah tahu kan? Baca, lihat ya, kalau perlu di pause. Nah, kemudian revenue-nya ini gede banget ya, sampai puluhan triliun ya. Bahkan yang terendah tahun 2025 tapi belum sampai selesai ya, belum tuntas laporan keuangannya. Ini 12 triliun ya. Bisa-bisa saya rasa masih sampai puluhan ya triliun. Ini lumayan besar ya. Net income-nya untuk perusahaan yang ibaratnya masih belum terlalu lama ya gitu ya. Nah, tapi net income masih minus ya. Ini kita lihat update yang keseluruhan ya, tuntas seperti itu. Oke, jadi terus kemudian habis itu kita masuk ke mana? Dividen saya rasa masih belum ada ya. Dividen tidak ada. Ini nggak ada dividennya masih. Ya, oke, dividennya masih belum ada. Moga-moga nanti ada. Oke, terus apa lagi? Ya, oke lah, sampailah kita pada harganya yang 6.350. Apakah ini boleh beli atau layak dibeli dengan uang dingin saat sekarang, atau masih harus nunggu ya? Nah, secara pribadi, disclaimer on, ini bagi yang punya uang dingin, saya rasa memang dari kinerja angka-angka keuangannya tidak perfect ya, tidak bagus. Tapi melihat nilai positif dari market cap-nya yang besar, jadi gede gitu ya badannya perusahaan ini, modal juga modal gede, modal kuat gitu ya. Dan kemudian prospek dari tembaga, ya, jadi ditopang oleh permintaan tembaga yang tinggi, ya diyakini akan tinggi untuk tahun depan, maka boleh dibilang harga segini relatif tidak mahal ya. Apalagi pada posisi ini 5 tahun terakhir hampir sama dengan harga pertengahan atau awal 2025. Ya, jadi bukan 13.000 tapi sudah harga cukup diskon 6.350. Bahkan ketika beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu saya lihat masih di 7.000. Ini sudah 6.350. Nah, tapi apakah masih bisa turun harganya? Bisa jadi, tapi saya rasa kalau memang perusahaan ini manajemennya secara baik dan profesional, ya termasuk teknikal di lapangan dan sebagainya tidak bisa mereka lewati, saya rasa bisa cukup prospek ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa sekian aja diskusi kita tentang Aman Mineral ya. Jadi perusahaan yang punya prospek ya, yang punya prospek, dan kita cari memang perusahaan-perusahaan tembaga yang punya prospek ya, punya prospek. Nah, ini prospeknya di ukurannya, size-nya yang gede ya, bahkan sampai 450 sampai 500 triliun ya digelontorkan di situ ya. Market cap-nya sampai segitu besar ya.
Gitu. Nah, mungkin selain aman mineral ada juga MDKA, Merdeka Cooper, ya, dan juga TBMS. Oke, habis ini kan kita tengok ya emitennya seperti itu. Oke ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Review ini adalah review singkat, bukan review panjang lebar ya. Dan untuk investasi bagi para retail ya dalam jumlah yang relatif tidak banyak ya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.